taghonna kang gawe lawat isara itu sampean dapat bingung kira apa. Ya taghonna bil Qur'an maknahu inda Syafi'i wa Ashabi wa aktsarul ulama minal tawaif wa ashabil funun yuksinu sautahu bi wa inda Sufyan bin Uyainah yastagni bi kila yastagni bi anin nas wa kila an walihi minal ahadits wal kutub. Qala qadiyat al-mangkulani an ibni Uyainah yuqalu taghonna itu wa taghonna itu di mana istana itu. Wa qala Syafi'i wa muwafiquhu ma'nahu tahzinul qira'ah wa tarkiquha. Wastadallu bil hadisil akhar zayyinul Qur'an bi aswatikum. Qala al-Harawi yataghonna bi yadharubi. Wa antara Abu Ja'far atau bari tafsir man qala yastahniki. Wa qata'ahu min haitsul lughat wal ma'na. Wa khilaf dari hadisil akhar laysa minna ma lam yataghonna bil Qur'an. Wasokai anakku minta sini sodi, kau itu riwayat Bukhari ya taruh nabi Quran dia sekali. Soalnya buat sampai lama. Kalau sebenarnya tinggi, sementing dilaporis dan termawar. Jadi kalau kita sudah punya Quran, harus merasa cukup. Tidak untuk yang lain. Di Islamnya minal kutub al-qadimah, masyhur itu. Ketika Quran sudah turun, Sayyidina Umar punya teman beberapa ahli kitab, beliau masih baca-baca kitabnya ahli kitab. Lalu Allah dengan birohnya menurunkan awalan nabiyyin anna anzalna alaikal kitaba Islam. Apa Quran kurang cukup sehingga kamu nyari-nyari ilmu dari yang lainnya. Jadi kali itu istimna bil Quran an wirihi fil ulum. Tapi ada riwayat juga yang man utiyal Qur'ana faro'a'an al-ghirahu utiya afdolah mimma utiya fakutis kasgara ma'abul ma'abul. Jadi kalau kamu hafal Quran kemudian melihat orang yang jabat jadi bupati atau orang kaya punya apa yang diagungkan oleh Al-Quran kecuali apa itu masalah ya. Terus ini sebagai tahapus binikmah tadi Mbak Nurhati usul sanibut Mbak Fauzan. Ini pernah saya utarakan di sini. Ini kitab tulisan tangannya Mbak Hasyim Asy'ari. Ini tulisan tangannya siapa? Mbak Hasyim Asy'ari ketika mengijazahkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim sama Mbak saya sudah pernah bulit tentang ya. Karena Mbak Fauzan itu adiknya Mbak Hasyim. Jadi saya sendiri di sini itu dinasti beberapa. Saya kelima apa? Pokoknya tua saya yang dipanggil ini. Terus juga siapa Pak terakhir yang ya ini dan bermutasi. Kalau yang putri namanya Pak ini punya ibu namanya Aisyah, punya mbah namanya siapa? Dari Bapak itu dari Bapak Fauzan. Saya baca ini tulisan tangannya Basim, orisinil tulisan tangannya Basim. Makanya di sini ditulis katab tuhu bibanani wa ajai tuhu bijanani wa korok tuhu ala lisani wa anal faqiru jani Muhammad Hasyim Asy'ari al-Jumbani hamidan musollian muhawwilan. Jadi dulu Basim kalau memberi surat ada tulisannya hamidan sambil misi Allah, musollian sambil membaca sholawat, muhawwilan sambil membaca la haula wala quwwata illa billah. Terus dulu kalau ijazah itu yang nulis sambil dibaca, makanya beliau sendiri mengatakan katab tuh dibanani buat banan itu tangan itu, buat ajar itu dibanani, buat korok tuh ala lisan. Jadi selain ditulis, ya, jadi ini jelas ini tulisan tangannya Mbak Hasyim di kitabnya Mbak Fauzan, ya pengasuh sini dulu, ijazah tentang Sahih Muslim, Bukhari. Tadi kesulitan juga bisa saya minta ijazah negara itu kayak kemarin. Amin. Ini sudah lebih dari itu, sudah semuanya. Masya Allah. Tapi nanti sama dari maktab nggak melakukan itu. Masya Allah. Saya baca ini tulisan yang berhasil Pak Faruk sama Mbak Si. Kalimatnya gini, tidak ada yang saya tambahin, tidak ada yang saya kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi ashabihi wa ashabihi mashabihi hijr. Amma Pak dimuji Allah, kemudian beliau menghentikan amalahu bilutfi idani amin. Ini kota jastuan. Jadi saking dekatnya Ki Fauzan dengan Mbak Hasyim itu istilahkan itu waladi. Ini ada dua lagi wa qurrata aini. Terus
Yang Qurrata ini itu belum murid pintar sama. Jadi saya rasa kayak mau jadi Qurrata ini. Jadi beliau istilahkan Pak Fauzan itu ini Qatajas dua lagi wa Qurrata ini. Beliau tulisnya itu Raden Fauzan bin Marhum Syekh Maksud. Jadi ya di sini itu dulu orang masih manggil Raden. Jadi sebetulnya yang dapat gelar Raden tidak hanya Mbak Asnawi. Raden Asnawi itu kan kalau nggak salah itu Raden Asnawi bin Kusnan ya. Bin Kusnan punya ibu Ayu Sofia, ini binti Asnawi. Oh, kalau saya dari jalur Pak Hafsoh, saya namanya Hafsoh binti Maksum bin Soleh bin Asnawi. Makanya saya termasuk Joglo yang nanti hakam kalian Bandur di rumah bapak memiliki tiap sakben. Saya ngaji di sini hanya sakben nama Ramadan. Tiap perainan Cisarak. Terus satu hari satu seni 1 bulan pas katam mau nambah liburan. Tapi jelas niku dia lo nyentak gitu kan. Tidak kalau lagi kita sampean sing numpang pulau, pulau sing numpang sampean. Lah sekap penting. Numpang itu kan. Ya ini kata ajas dua lagi wa Qurrata ini Raden Fauzan bin Marhum Syekh Maksud Al-Qudsi Al-Jawi. Jadi beliau masih mengikuti Al-Qudsi Al-Jawi. Ayat wi'ani ma'ama. Beliau meriwayatkan apa saja. Min Sahihil Bukhari wa Sahihil Muslim wa Ihya'il Imam Al-Ghazali. Lengkap ini. Ya. Bukan kalau pintar ya tinggal dilakukan. Gak boleh dijual di Jakarta. Ini nantinya Pak Nur Iskandar. Jadi kalau dia sendiri kan jalan pintas jadi mantunya Kiai. Sekarang banyak Gus itu Kiai juga nakalan. Daripada ngalimkan anaknya kesuwen, mek mantu alim. Jadi sekarang banyak gerakan jalan. Kiai sendiri kangelan, boleh Kiai sing dadi. Atau Kiai itu kangelan ngalim anak, boleh wong sing wis alim. Ini nggak tahu ini yang jalan pintas mertuanya apa menantunya. Siapa yang jalan pintas? Saya tidak. Masya Allah. Tenang. Orang tahu ngamar tapi detrik. Kang Ali nggak berdaya. Ya, jadi dia itu pilihannya banyak. Satu hakikat itu susah. Dua jalan pintas. Sampai jadi dia itu dia anak bakat ngalim. Anaknya ayu boleh. Mantu apa? Kalau sampean nyai dewi abad bidik kiai. Gak apa-apa ini koalisi kebaikan. Ya waladi wa Qurrata ini Raden Fauzan bin Marhum satrusé ayar ya ani mata juzu riwayatuhu min Sahihil Bukhari wa Sahihil Muslim wa ayya Imam Al-Ghazali wa ayyaqra minal ahzab. Ya. Boleh baca beberapa hizb. Di sini disebut Al-Hizbil Imam An-Nawawi wa Khulasatul Muhtam wa ghairi Imam minal ahzab An-Nafiyah. Nah, saya baca di naskahnya Mbah Mahfud Termas, karena kita tahu Mbah Hasyim dulu itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Di Al-Stafid 5 Alam Minal Asanid termasuk di situ ada ijazah Dalailul Khairat. Ya, ada ijazah apa? Dalailul Khairat. Nah, kita tahu Mbah Mahfud kalau nasab gurunya di Jawa itu dulu ngaji Mbah Soleh bin Umar Darat. Dulu dia itu orang Mayong sini, orang Jepara. Mbah Soleh Darat dulu ngajinya juga di sini sama Mbah Soleh bin Asnawi. Intinya itu pondok sini itu 10 kali. Sekarang diuji di murid sampean. Jadi terus keagungan atau saksi kemujudan di semua. Penting niat boleh barokah. Amin. Satu prestasi ribet. Kama ajazani bidzalika jam'un min masyayikhina. Jadi dari beliau nganggap riwayat itu harus mutawatir. Jadi beliau tidak menyebut ahadun atau fardun min afrodi masyayikhi. Nanti riwayatnya jadi riwayat ahadi. Dalam hadis itu penting sekali. Kalau nyebut satu orang itu riwayatnya itu ahadi. Makanya hadisnya Imam Bukhari diulang-ulang.
Kadang-kadang orang yang nggak tahu protes, hadisnya sama kok diulang. Karena Imam Bukhari mengulang-ulang itu menyebut rawi yang berbeda supaya hadal hadis kharaja an hadil gharaba. Supaya hadis ini keluar dari status gharaba sehingga diceritakan rawinya banyak. Jadi misalnya di sini kalau misalnya hadasani misalnya Gus Ulil dari Bantul Mutakin itu kan satu orang, itu bisa menyaksikan. Jadi kalau diulang lagi dari Kamali, Hamdani, Hamdan dan seterusnya itu mengeluarkan status itu dari gharaba. Tidak subjektivitas pribadi. Jadi Imam Bukhari kalau ngulang itu ngulang rawinya itu seakan-akan bilang gini. Yang cerita ini tidak satu orang, banyak orang. Jadi lapanya sama, tapi kan dari rawi yang banyak menunjukkan hadal hadis rawahu jam'un an jam'in, bukan fardun an fardin. Paham ya? Jadi kalau ahli hadis itu penting sekali supaya hadis yang muhaddats tawatur, tidak hadis ahadi. Saya pintar diri minal ahzab an-nafiyah. Bisa tahu jangan dipakai dukun. Mau pikirannya santri berbisin dulu. Kama ajazani bidzalika jam'un min masyayikhina bisa nadihim ila mu'allifiha. Jadi ini pakai jamak juga. Mu'allifun ya kan? Jamak mudzakarnya mu'allifun ya. Kalau pakai jar mu'allifin. Di sini ada yaknya ila mu'allifiha ya, dari kata mu'allifina karena mudhaf namanya dibuang. Paham kan? Tapi bukan ila mu'allifiha, cukup enggak ila mu'allifiha pakai ya. Ya, terus beliau mengatakan wa usi waladi al-mujaz al-mazkur. Jadi beliau masih nyebut lagi wa usi waladi. Wa usi lan paring wasiat ingsun waladi al-mujaz al-mazkur. Terus afadallahu li walahu an-nura. Beliau jadi tak ganti tapi dengan makna yang sama, afadallahu lana walakum an-nura. Ya, jadi beliau mendoakan Fauzan dengan kata-kata afadallahu li walahu an-nura. Lima usibi nafsi min ilzamin nafsi taqwaha wa adami tibai ghayha wa hawaha. Yana la falaha man zakkaha. Terus ini beliau kelihatan sekali Hasyim sebagai orang Quran. Jadi kalau ngendikan itu otomatis iktibas itu ya kalimat-kalimat beliau otomatis menyabut atau mengambil dari apa? Quran. Beliau ngendikan anak saya, kata beliau, kamu harus ilzamun nafsi taqwaha wa adami tibai ghayha. Supaya kamu liyana la falaha man yang mengganti kata qad aflahaman zakkaha wa qad khabaman. Terus beliau saking tawaduknya di antara yang didhawuhna wa usihi aidan Allah yansana wa walidina wa masyayikhona wa auladana min sholihi da'awatihi wa kholawatihi wa jalawatihi. Jadi beliau di antara yang diminta sama Raden Fauzan supaya Raden Fauzan tidak lupa mendoakan beliau. Ini minta kita waktu jadi seorang guru minta kamu kalau sedang munajat sama Allah, sedang tahajud, jangan lupa mendoakan saya. Jangan doakan pas di suatu kubro saja, pas suatu orang banyak doakan di sini. Pas sendiri enggak. Ini malah beliau menyebut wa kholawati. Jadi ketika kamu sendiri doakan saya. Itu sama dengan tawaduknya Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Umar mau umroh, Sayyidina Umar dipanggil akhi atau ya Ubayyah, Allah Tansani juga atau asrik nabi dua sebagai riwayat. Kamu kalau umroh jangan lupa saya. Asrik nabi dua, kalau kamu mendoakan diri kamu, tolong saya disangkutkan. Sampai Sayyidina Umar itu nangis bagaimana seorang nabi, Habibullah, Sofiyullah, Sayyidul Awalin Waladinin. Ketika Sayyidina Umar mau haji, tolong saya sertakan di doa kamu ketika kamu umroh. Makanya terjadi syariat dan mutaba'ah. Setiap ada yang umroh kita bawa. Tapi alhamdulillah yang umroh nggak berharap dititipi dua, dititipi sangu. Itu sudah kreasi zaman akhir. Wah, kadang yang umroh tanya, apa dengotok? Kadang yang umroh yang ngaji memang tahu tenan. Orang titip duit, titip tetan. Aku celuk nih jabal rumah. Sampai orang-orang haji di Indonesia aku berhitung di jabal rumah. Aku catatan pula. Amin, haji yo. Catanya kan disuruh bawa.
dan Quran disuruh manggil di Jabal. Ya pasti gitu, adanya di sini sama. Akhirnya tak kau berdua, berdua. Berapa atau bayar? Tadi itu ada Jabal Rahman. Katanya kalau nulis perempuan yang dicintai di sini sampai ada. Jadi misalnya kamu senangi Sri itu saya jual Sri. Ternyata Sri nulis Sri X. Nasibnya Jabal Rahman itu kasihan. Kalian dianggap Jabal Cinta. Oh itu kan sudah dipilok sama pemerintah Arab Saudi. Nanti kok lagi ya. Sudah diputihkan ya. Nanti musim haji. Yang Indonesia. Jangan-jangan kamu nulis. Ya, sini ada Iskandar, calon berdua. Saya aja ya nggak apa-apa. Jadi saya ini tipe hijau itu di sini ya turunannya pondok-pondok sepuh. Keluarga istri saya juga pondok-pondok sepuh. Hijau lah jadi tua, tua-tuaan. Enak jadi tua. Ya jadi beliau itu mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat dekat dengan Allah, mengajari kita punya adab di antara. Tapi beliau juga mengajarkan kita ahli Allah yang sangat doa. Sebagai riwayat asyik nabi doa. Kamu kalau umroh, tolong atau haji saya ikutkan. Makanya dengan Nabi al-Hujjat wal-Ummar waktu Rahman. Orang haji dan orang umroh itu delegasinya Allah yang maha. Pasti delegasi itu akan dikabulkan sama raja terdelegasikan. Makanya terus ada tradisi di Jawa itu sanatnya mutasil itu karena tapi biasanya yang haji itu kan di gubernur nggak ada harganya itu nggak pasti tenang. Jadi misalnya Parwin, Parlan yang nggak titip juga ada cepat, tapi yang titip 2 juta. Pak Solihin padahal dia punya ini yang titip Gusti ini. Jadi mohon lah kalau titip doa disuap lah. Supaya lebih bacanya lebih fasih. Jalur khusus. Gratisan hanya makanya di ngawur. Ini kata beliau. Saya senang sekali ada dokumen resmi. Saya pernah cerita ini juga ke keluarga Terbirang di Kusikin itu ke satu yang sekarang dia lama di Terbirang bahwa kita ya saya dan beliau itu sanatnya sama. Pernah bangun dulu ngaji Bakarim, ngaji Bahasim sampai ke Mahfud. Pak Mahfud kalau nasab ilmu di Jawa ya nggak soleh apa darat beliau pernah ngaji di sini. Kalau nasab Arab nggak soleh darat itu menangis Sayyid Zaini Tahlan yaitu gurunya Sayyid Abi Bakar. Ya sama, nanti ketemu sampai Rasulullah SAW. Sama semua. Ini pesennya aku nih katanya suruh ijazah. Kalau saya yang ijazah tak suruh belajar. Ini yang nggak mau sih, minta ijazah sampai kobil nang. Kalau disuruh belajar, dengan jam belajar. Ah ini murid balilun. Wa ana as'alullah al-karim ar-rauf ar-rahim. Ini ciri utama orang soleh. Orang soleh itu kalau nyebut Allah itu tidak bisa sendiri, pasti bawaannya itu memuji. Makanya kita ini kitab karangan wali di orang itu kan. Kitab itu kalau di karangan wali itu kalau nyebut Allah itu lupa. Ikhya itu kalau sudah bikin mukadimah nyebut Allah itu sampai puas. Itu bawaannya wali itu udah gaya-gaya memang nggak bisa dia sendiri. Nah kitab-kitab madhaih juga sama. Ketika nyebut Rasulullah itu nyebutnya panjang. Nah, doanya yang sedikit. Kalau sekarang ya orang Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu doanya yang jadi isinya ya bagaimana gitu. Kalau wali-wali itu enggak, kalau sudah muji Allah tidak bisa berhenti. Makanya di antara makalahnya yang Syafi'i masyhur fasihal idama kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwa kana fi nasi ajama. Wali itu siapa orang fasihal idama kana fi dzikri rabbih. Dia sangat fasih ketika terkait dengan Allah. Fasih itu lantang, jelas, terus mengalir. Misalnya saya ingin tahu, ada orang nggak anaknya kiai kok jadi kiai. Itu saya tidak akan bicara ini keajaiban dunia enggak.
Inna wa ta'ala idza wahaba abdan a'ta wa idza arada ahadan la kuat la statu ahadun ayam lau. Mesti mujinya Allah kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun ini anaknya orang biasa, kalau Allah menghendaki apa atau alih rahmat, dia bisa jadi dia. Karena Allah itu wasiat rahmat, karena Allah itu amat rahmat. Mesti mujinya ke Allah, bukan ke sama. Misalnya ada presiden, ada anaknya presiden. Allah kalau menghendaki waktu isuman tasya, waktu zuluman. Jadi yang dipuji itu Allahnya, bukan aktor manusianya. Jadi misalnya ada anak-anaknya orang miskin, kok jadi orang kaya raya. Allah tidak terbatas rahmatnya, sehingga orang miskin saja tidak kaya raya. Karena Allah itu wasiat rahmat, amat rahmat. Kalau kamu tidak jadi wali, macam itu pekerja keras, masih kecil, nyebut Allah nggak belum, dasar gak wali. Tapi kalau wali itu, dan nyebut Allah itu gak lego. Dia sudah. Jadi kalau saya wali ya, misalnya nyebut itu gitu. Allah kalau sudah menghendaki, gak latihannya langsung dia besar. Karena rahmat Allah gak terus. Gak usah latihan kiai santri 10, boyong kabeh karek loro. Kok mak balik neh 20, balik neh 100 kesuwen apa? Masyaallah. Nomor lewat langsung 1000 dan seterusnya. Ya itu kalau saya wali misalnya, ini mujinya itu kabeh itu. Ya saya enggak terima. Ayo boleh jadi wali boleh enggak? Jadi kalau orang jadi wali jalur. Oh jalur istri. Jadi kalau wali itu muji Allah tidak bisa berhenti. Saya tuh tambah umur itu ya kalau sudah muji Allah lama mas. Karena ya, itu bawaan wali. Fasyihan idza maka nafi dzikri rabbi wa fi masiwa buka nafina saja. Jadi kan itu Allah itu tidak bisa. Makanya kata hikam al-akil mayakul madza yaf'alu bihi wal ghafil yakul madza af'al. Jadi kalau orang benar-benar bijak, benar-benar punya akal, sebagai muwahhid, sebagai mukmin, dia hatinya ma'ada yang lalu wahubi. Besok Allah dengan saya hubungannya gimana? Karena kita tahu, mata harroku ila wa harrokan ya Allah, mata alam wa ma'alam ila wa terkalaman ya Allah. Semua diinaskan tak kaulah wa la quwata illa billah. Makanya tadi dibahasin ketika nutup surat saja, kata tuh ibadahnya masih muhawwilan musabbihan, keren. Nulis itu sampai baca tasbih. Kalau kamu nyurati murid kan, jangan lupa kiainya. Apalagi kalau sudah mapan. Niatnya itu agak-agak gimana? Itu tidak saya yang salah maksudnya. Kalau bahasa enggak nulis itu masih hamidan musalliyan muhawwilan. Itu kelihatan sekali kalau bahasa untuk waliun awliya illahi ta'ala. Wa ana as'alullah al-karim ar-ra'uf ar-rahim ayyamunna aliyya wa alayhi. Jadi gimana nabihi aliyya ibadah sholihin. Jadi bawaannya itu isnadul umur ila Allah. Jadi saya berharap Allah yang ar-ra'uf ar-rahim al-barrahim ngasih dia sebagaimana yang Allah kasihkan kepada hamba-hamba yang soleh. Jadi kabeh isnadul umur ila Allah. Golgolum min jadi muji Allah terus. Enggak kok terus murid saya supaya nyai punya santri banyak, suaranya banyak, wah itu nyodok itu bos deh. Jadi ayyamun na'aliyya wa alayhi. Jadi betapa guru sama murid itu menyatu dulu. Ayyamun na'aliyya wa alayhi. Bimaman nabihi ala ibadihi sholihin. Sama seperti ahli surga, ketika nanti masuk surga orang kok terus ingat amalnya, ingat prestasinya di dunia itu enggak. Faman nawwa wa alayna wa waqana ada kesamu inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur. Jadi bawaan orang soleh itu ketika kita nanti masuk surga, sampean tuh benar jajal masuk surga itu mesti spontan. Saya bisa begini karena faman nawwa wa alayna, Allah memberi nikmat ke kita, sehingga Allah juga yang wa waqana. Terus sampai satu sih paman nawwa alayna wa qana ada kesamu inna kunna min qablu. Dan kita dapat nikmat sebanyak ini karena dulu kita minta Allah, dan karena Allah bawaannya baik, ketika saya minta ya dikabulkan. Innahu huwal barrur. Jadi walhasil sama sebagian ahli surga ngendikan di mana ketika masuk surga, alhamdulillahilladzi adzhaba anna hasan inna rabbana laghafur. Ketika masuk surga dan kita bebas, gak usah beli tanah, tapi tanahnya luas. Kalau di sini beli tanah ada urunan barang ribet kan. Insyaallah.
turunan kita ketua alumni kita. Menurut nanti kalau di surga ada gitu. Alladzi ahallana daral muqamati min la yamassuna fiha nasbu wa la yamassuna fiha. Jadi kalau di surga ya tabawa unal jannati haitsu yasha, atau kalau mutakalim ya natabawa unal jannati haitsu nasa. Itu enggak bayar itu. Kalau kita punya tanah luas itu harus ada nasab. Alladzi ahallana daral muqamati min la yamassuna fiha nasbu wa la yamassuna fiha lughub. Kalau di dunia ingin punya tanah luas repot kan? Repot kan? Pilihannya turunan atau beli kerja keras atau jalan kita sifat mertua tapi di istri. Semuanya itu nasab. Meskipun nasab punya tanah luas, kalau milik mertua takutnya sama siapa? Istri. Sama nasab lah. Semuanya kalau di dunia itu lewat apa? Nasab. Tapi kalau di surga, alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha. Dan sebagian ahli surga dakwah fiha subhanallah wa tahiyatun fiha salam wa ta'awun. Jadi bawaannya orang baik itu enggak bisa enggak nyebut Allah. Intinya gitu. Tapi kalau kamu udah orang baik, barmangan baik, enak saat ini. Cocok. Dasar gak wali. Tapi kalau wali mesti bawahnya alhamdulillah dari atamana rokona wa ja'alana minal. Tapi tak rawati sebagai saat ini kurang rokok. Jadi uang bakat wali ke orang ketoro, orang ini harus ketoro. Ini kita ketawa, sama rasa tersinggung. Jadi usah ngenteni, wah ketoro lah ketoro. Ketoro betul. Jadi ukuran wali itu fasihan tidak maka nasi fikri rabbihi wa fi ma siwa bukan abin nasi aksen. Aksen itu kalau ngomong selain Allah itu gak hati fasih karena nggak tertarik. Wong pilih parman, jadi kiai, jadi presiden, baru jadi bupati, kok jadi kiai ya saling tulis gak tertarik. Wali bertertarik inna wa ta'ala idha wahaba dan aqsah walam yakul ya hadin mahubu wala hatuhu inna wa ta'ala idha radha syai'an sekolah lalu pun ayat pun yang satu wong ditulis bala kasih bala wa yudhid kaku tulis bahwa ala kuli syai'in betul kepala roda difatulkan diulang-ulang di berbagai ayat. Mujinya Allah. Memangnya kenapa kalau orang kecil jadi orang? Kalau Allah sudah mengendaki tidak ada yang bisa menghalangi. Rahmatnya Allah tidak terbatas, orang kaya bisa dapat, orang miskin bisa dapat, anaknya kiai dapat, enggak anak kiai juga. Jadi mujinya Allah, itu wali. Tapi nara wali malah terbimbing barang, orang cilik itu ribet, asli orang wali ribet. Suara yang punya kan terbimbing, sempurna. Itu nak daftar wali tak keluar yakin. Surat Al-Qur'an, pak verifikasi surat Al-Qur'an. Wali kok hasil. Wa ayyaj'ala ilmana. Terus sekolah wajah terus gitu. Khalisan diwajihil karim. Ya sudah puji Allah. Semoga Allah juga yang menjadikan semua kita khalisan diwajihil. Terus wa'ay yang fa'abil anam, dan semoga manfaati ke banyak orang. Wa'yaj'alahu barokatan wa rahmatan. Jadi semua doa guru-guru kita yang namanya ilmu itu ya bawaannya bawa rahmat. Jangan tambah alim, tambah bawa bencana. Bahwa ilmu ini barokatan. Kayak Nabi Isa dikatakan wajah alani mubarokan bawahnya orang alim kemana-mana itu ya bawa berkah. Jadi tidak bawa emas, tidak bawa masalah. Wa ayyuksinali walahu ya kalimat dari al-kitab. Jadi bijahi sayyidina maulana Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi bawahnya wali itu semoga sebagaimana awal beliau ngaji ini baik, anak saya ini ngaji baik. Kalau makdahnya bagus, saya berharap Allah juga bikin hitamnya bagus. Masyur itu kalau dalam pepatah itu al-bidayah lahiyan Muhammadin alaihi afdhalus sholati wassalam. Jadi ini cerita-cerita apa hubungan pondok sini sama Mbak Hasyim. Karena Mbak Hasyim yang ngaji Mbak Soleh Darab dulu. Nah, saudara pernah ngaji di sini juga, diantaranya ya, tentu banyak gurunya, diantaranya pernah ke sini. Di sini juga dulu pernah ngaji di Mekah, supaya walhasil
semua itu dzurriyyatan ba'dura, baik dzurriyyah gen maupun dzurriyyah sebab. Terus para habaib, para hasani maupun haseni ini dzurriyyah nasab. Karena Nabi kalau ngendikan diulang 2 kali. Kullu nasabin wa sabatin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasabin. Jadi ada orang yang hubungannya dengan Nabi itu gen, kayak para habaib, para alun Nabi. Ada yang hubungannya itu sabab. Kalau sabab ini butuh prestasi. Kayak Salman Al-Farisi bisa diakui Nabi sebagai keluarga karena prestasinya punya ide kon. Setelah punya ide itu dihentikan Salman minna ahlal bait. Apa ya sudah seperti itu. Jadi kita harus syukur sama Allah karena kita sebagai umat Rasulullah SAW semuanya punya jalur ke Nabi. Makanya Mbak Mun itu sering cerita Nabi itu berkah bagi semua. Yang cucunya kalau ada gennya, Habib Bidin, Habib Jabbar itu ada gennya, semuanya ada gennya. Yang enggak cucunya keberkahan sisi Nabi. Misalnya ada orang biasa awam, gadawiyah, orang desa itu kulluhum yatasyarrafuna bin Nabi, semuanya merasa terhormat dengan kanjeng Nabi karena Nabi pernah disusui wong imro'atun gadawiyah, yaitu namanya Halimah As-Sa'diyah. Orang Mesir ya bangga semua dengan Nabi karena istrinya Ibrahim yang akhirnya melahirkan Nabi Hajar itu orang apa? Mesir. Nanti orang-orang Palestina, orang Syami juga Aryanul Asli, bangsa apa? Arya. Makanya dia ada namanya Arya itu bukan Arya. Jadi sampai nak Arya menang sama. Arya menang saya muridnya Ja'far, Sotik muridnya Habib Ja'far, Sotik muridnya Sayyid Ja'far. Itu nama Arya itu marganya Nabi Ibrahim. Berhubung dorang kok namanya Arya itu pokoknya. Jadi Nabi itu Aryaniul Asri karena darahnya Nabi Ibrahim itu Aryan. Tapi orang cilik-cilik sing dadi wong cilik itu rasa cilik hati. Maka Nabi punya sisi ditakdir memang Allah menghendaki begitu, menyusui sama imro'atun gadawiyah namanya Halimatus. Jadi ini yang dimaksud rahmatan lil alamin. Jadi sisinya Nabi itu sudah membawa berkah pada semua. Ketika Nabi bikin ajaran juga gitu. Yang kaya ya senang dengan ajarannya, yang miskin ya. Yang kaya ditarwib baru kayak sedekah. Wah, semua nasi suka anak baru kayak sedekah. Semarat gak kalah keren, nyelip swarga kacet 500 tahun. Tapi alhamdulillah sing larat gak gelem aja ngomong ngono. Kepengen melok sing sugih. Padahal swargane sampean, mbek Gus Sulil tetep sampean 500 tahun. Sulil itu dihisap Al-Fatih seribet. Apakmu sampai nomor 2. Tapi nak sampai kan gak logis sampai. Ondel itu kamu tahu malaikat. Maka sondel gasap jadi sondel siapa? Gasap. Jadi ketika malaikat nisab, itu dari sopo gasap. Yang dihisap itu miliknya apa yang gasap? Pemiliknya. Selesai gasap nanti hisap gasap beda. Tapi nanti dua mobil wah seribet. Tapi engkau ditarhib. Saat ini senumpang Al-Fat makin izabul Islam. Lah kowe wong larat iki, ribet sampeyan sing larat do ribet. Menang. Menang saya katanya. Jadi misalnya kok prosedur hisab, tema izzatul Islam, sing larat sing akeh ya. Wong Islam 2 abad sudah kok ngarep. Saya mesti mewakili izzatul Islam. Saya jawab naiknya Al-Fat umat Allah. Tapi kalau tema sabar dan ngempet, orang langsung maju. Gusti mau bergaya bola bangkrut. Bulu kamu tanpa orang percaya. Masuk betul. Tema jelas masuk sekali. Karena ini suka kritikan, dari suka numpak mobil wah ini mungkin naik. Jalur khusus ini, lawalan ini. Ya, jadi ini cerita betapa orang-orang baik itu orang seorang kalau pengiran ya, terus mulai dari makikam domir itu ya domir wong nak wali tenang itu bawaannya mulai Allah meskipun harus berupa domir
Misalnya pulau merasa alim misalnya, kabeh itu minau, merasa mulang minau, merasa di santri minau. Itu disebut fausyrikat makna domiri. Jadi kabeh itu dua. Jadi gua itu menghiwas itu damar itu baru. Jadi itu pakai itu dari pengalaman Nabi makanya ada torikoh jenis satu dia. Nak menikah Allah tapi bu. Sampai dua jadi doa jadi apa? Akhirnya serapal, tolong jadi pas ini aku pakai syirikat makna domirisa. Jadi saking para pengiran Israel Allah tapi muni berkata semua tentang Allah itu di Quran kata-kata itu didomir pun wahu ahad. Jadi Allah itu zat yang lahul asmaul husna. Berhubung Allah itu lahul asmaul husna tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya dia adalah dia, hu adalah hu. Nah, makanya qul huwallahu ahad fa'lam annahu asyhadu juga sama ada tulisan asyhadu Allah itu aneh kan dari annahu kan. An di situ dari kata apa? Annahu karena ditakfir tulisannya dibuang. Tapi kalau maknanya masih sama. Asyhadu saya ingsun an sabune kelakuan annahu la ilaha. Nah berhubung yang penting domersaan itu gua terus disingkat tadi akhirnya orang mursyid gawe toriko akhirnya kirikan terus yang kerungu pun toriko sesat hantu ada yang diarani sesat hantu mau bisa lebih sesat itu bahasa iya wali mantau barang jadi nak daftar wali siap balkan di minal ghaidor itu formulirnya kudu diisi. Nak ngamar kerja kan tamatan SMA, tamatan S1. Nak ngamar wali terbebas dari COVID-19. Kalau ngamar wali enggak terbebas dari rasa hasud dan dengki, terbebas dari utang, adanya terbebas dari dosa besar. Baru kecuali itu boleh aja. Dosa besar yang berakumulasi menjadi dosa kecil yang berakumulasi menjadi. Nanti kalau daftar wali formulirnya terbebas dari hasud dan wal kadhimin al ghaiza wal afina. Terus niki kalau kita sanad-sanad dipun Kiai Fauzan ya, termasuk sendiri pondok niki di Wawir. Terus buat terus akan satu hadis lagi di sini mungkin mahalukiyah. Haddatsani Bishr bin Hakam haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad haddatsana Yazid wa ibnu al-Hasan Muhammad bin Ibrahim Abi Salam an-Nabiyyun al-Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adina wa lisa'in ma'adina li nabiyyin hasanis sauti yatawanna bil Qur'an. Itu oleh nafsiri yajharu. Jadi kesunatannya orang baca Quran itu jahar. Tapi jahar itu tidak harus memekakkan orang lain, penting itu jahar. Bihaitsu yusmi'u nafsa kalau dalam fikih sekiranya diri kamu sendiri dengar. Karena kalau kamu baca diri kamu tidak dengar, malaikat yang biji juga ribet ya. Mau coba tuh. Jadi harus apa ya harus sehingga huruf-hurufnya itu bisa manfaat ke orang lain. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid. Itu di semua tafsir diterangkan faya khudha min Qur'an. Sebagian riwayat sebut ya'khuduna minkal Qur'ana. Ya Muhammad, ketika kamu baca Quran jahat, setidaknya orang lain bisa mengambil Quran dari kamu. Makanya ketika Abdul bin Mas'ud akhadtu sab'ina suratan min fi Rasulillah, karena Nabi bacanya jahat sehingga orang lain bisa mengambil. Jadi misalnya ada orang yang fasih baca Quran jahat, setidaknya fasih itu menjadi standar publik karena yang mereka dengar adalah Quran yang fasih. Tapi kalau yang fase sendiri mau coba bermemel, oh Quran itu jimat tuh, buktinya tak mau coba ribet. Imam Muslim itu termasuk meyakini maknanya ya tahunna sementara ya jarubi. Jadi itu tadi maknanya ya tahunna itu ada yang menafsiri istighna, ada yang menafsiri apa? Tahun yang agak-agak aronum. Ya, kemudian monggo makhluk yang dua saya. Dan ala bikin akal sama biaya silo hati sampai pulau Badro ini langsung pamit dari karyanya Mbah Nur Mutakin dan Bapak langsung pamit. Jadi pulau Kudus keluarga besar Al-Hikmah
teman itu aku masa itu bisa di bangun. Pulau itu pokoknya sudah muda pulau itu pernah sepuh. Ya buat teman itu wani bantah. Kang Ali aja nih kayak pulau wani bantah tapi sungkan sih kabudut. Nah Kang Ali boleh lu buat ngefek. Bayi-bayi ini gue serang efek. Jadi kan dulu masuk basoleh atau jadi zaman rasa kira, karena tidak menggambaran. Jadi kan tadi lagi, monggo